kemudian di Sulbar. Yang hijau pekat nih Kalimantan Tengah. Bali juga cukup tinggi ini. Sultra ini hijau, walaupun nggak sepekat Bali dan Kalimantan Tengah. Jogja juga cukup pekat. DKI juga sudah sangat hijau ya. Boleh, tenang ya. Tapi nanti jangan berakhir gengsi-gengsian di sini. Gengsi itu tidak memperbaiki keadaan. Tetapi kita cari, kenapa sih merah? Maka gunakan evaluasi yang ada dalam aplikasi RKPA. Lihat per RO-nya. Jangan-jangan masih banyak yang di bawah 90%. Kemana tuh mau ngerjain ini pun? Gitu ya Bapak Ibu ya, menyikapinya ke diri sendiri saja. Kalau mau tanya sebelah boleh, tapi bukan nanti banding-bandingkan angka ya. Nggak akan habis waktu nanti hanya untuk itu. Tapi kita nggak dapat manfaat apa-apa. Kalau evaluasi, introspeksi, itu akan memperbaiki keadaan. Kalau sudah tahu, kan masalahnya begini. Bapak Ibu mentargetkan 100 miliar sampai dengan Mei, tapi ternyata tercapai 50 miliar. Kan itu masalah berarti ya. Realisasi lebih kecil dari target. Saya sering sampaikan masalah itu kan perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Harapannya target, kenyataannya realisasi. Ada masalah tuh kalau realisasi kenyataan di bawah harapan. Nah kemudian Bapak Ibu yang dilakukan adalah cari akar penyebabnya. Banyak teknik untuk mencari akar penyebab. Tapi yang terpenting ketika mencari akar penyebab, jangan sibuk mencari yang di luar satker. Jangan mencari pembelaan supaya kita tidak disalahkan. Bukan itu. Tidak ada gunanya. Lebih baik cari apa yang menyebabkan kita bikin perencanaan tidak presisi. Apakah terlalu ambisius? Atau jangan-jangan kita nyusun nebak-nebak saja gitu ya. Kayak PTSL misalnya tahun ini kan agak unik nih. Ada pengadaan puna yang ternyata di beberapa tempat itu tidak sederhana. Nah harusnya diperhitungkan dari awal. Kalau akan sulit melakukan pengadaan, maka penyerapannya juga harus disesuaikan. Jangan Januari sudah ada pencairan. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian, jadi lihat apa yang terjadi. Kembalikan ke intern satker, karena itu yang bisa dikendalikan. Jangan nanti sibuk mencari pembelaan keluar. Nggak bisa diperbaiki nanti, nggak ada gunanya ya. Jadi carilah apa, misalnya, kenapa dianggarkan Januari, ternyata kegiatannya belum terlaksana. Oh, karena dari pusat kegiatannya baru dilaksanakan bulan Maret. Lah kalau datang Maret, kenapa tidak ditanya, kenapa dianggarkan di bulan Maret? Kan belum tahu Pak, katanya. Ya kalau belum tahu, kenapa dari awal nggak ditanyain? Gitu kan? Sehingga akhirnya kembali ke diri sendiri. Supaya nanti Bapak Ibu bisa memperbaikinya. Jangan lagi nanti alasannya karena revisi belum disetujui. Pertanyaannya kenapa kalau udah tahu revisinya lama, kenapa baru diajukan? Gitu. Kenapa waktu telah awal tahun tidak diperhitungkan mana yang harus direvisi, mana yang tidak. Sehingga tidak setiap saat melakukan revisi. Ini kembalikan Bapak Ibu sekalian, kalau kita udah tahu akar penyebabnya adanya di dalam, maka kita bisa memperbaiki. Seperti yang akan dilakukan di bulan Mei ini ya. Jadi bukan semata-mata hanya geser-geser angka. Perhitungan persentase ini bisa sewaktu-waktu saya rubah ya. Kalau ternyata mengarah kepada tindakan yang tidak proper gitu, tidak benar. Tidak mendukung tujuan penyerapan anggaran. Nah ini gambaran per kanwil dari tadi yang ada di peta, kemudian saya tunjukkan. Kan saya tidak urutkan nih, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Supaya Bapak Ibu tidak sibuk nanti membanding-bandingkan. Bandingkan dengan diri sendiri saja. Ya, yang paling kiri itu yang latar belakangnya hitam, itu penyerapan anggaran, perbandingan antara target penyerapan anggaran sampai dengan bulan ini dibandingkan dengan, realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 7 Mei dibandingkan dengan rencana penyerapan anggaran sampai dengan bulan Mei yang sudah Bapak Ibu susun dalam RKPA. Nah itu persentasenya, ya. Masih ada tuh, jadi dalam satu batang kan biru tuh barnya itu. Yang biru pekat berarti itu yang sudah tercapai. Yang masih biru muda, masih bayang-bayang berarti itu sisa target yang harus Bapak Ibu kejar sampai dengan akhir bulan. Dilihat mana yang ini.
Nah, nanti bisa lihat ini kira-kira dari mana penyebabnya. Lihatlah penyerapan anggaran per RO yang udah Bapak Ibu buat di aplikasi. Ya, ditelaah misalnya di pemetaan PBT PTSL masih rendah, jauh di bawah yang direncanakan. Tanya bidang teknisnya. Ya, jadi jangan berusaha menjawab sendiri, terus akhirnya evaluasinya tidak presisi. Ya. Oh, ternyata pengadaan belum terlaksana untuk pesawat udara nirawak karena Pokja PBJ belum memutuskan. Ya kalau udah tahu Pokjanya padat, ya berarti kita harus jauh-jauh hari gitu supaya bisa memperbaiki. Ya, jadi tolong tidak lagi nanti mencari-cari keluar untuk akar penyebabnya supaya bisa kita perbaiki. Kalau enggak, percuma kita menyusun monitoring penyerapan anggaran. Maka target yang disampaikan pimpinan akan selalu tercapai kalau kita masih selalu berpikirannya begitu. Nggak ada yang tahu apa yang Bapak Ibu lakukan, silakan sendiri-sendiri saja ya. Kalau mau nanya tipsnya boleh, tapi kira-kira harus selalu introspeksi lah. Baru tahu penyerapan anggaran. Diajak unit teknis, sampaikan ke pimpinan. Ya. Nah ini gambarannya. Masih ada waktu 3 minggu lagi untuk mengejar. Tapi sambil dievaluasi, diminta jawabannya. Kalau jawabannya juga masih sumir, dikritisi. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan waktu sosialisasi tempo hari ya, yang pertama. Ada cara penulisan yang ternyata sibuk membela diri, bukannya mencari penyebab gitu. Nah ini nggak ada gunanya lah. Nggak ada gunanya buat saya juga, buat orang pusat juga nggak ada. Yang terpenting bagaimana Bapak Ibu memperbaiki skema penyerapan kita. Ya, nanti beberapa teman sudah sangat baik. Sebentar, sudah baik menyampaikan penyerapan anggaran. Nanti tinggal di aplikasi. Nggak apa-apa, awal-awal salah, tetapi harus makin hari makin baik analisisnya. Nah ini gambaran Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan saja ya. Unit pusat ini selalu lebih rendah daripada unit daerah. Mudah-mudahan ada unit pusat yang ikut juga ya, supaya lebih care juga. Penyerapan anggaran itu tidak bisa oleh satu unit, tetapi harus semua unit bersatu padu melakukan monitoring dan evaluasi. Gitu ya. Jadi hakikat evaluasi itu seperti itu. Nggak perlu juga setiap evaluasi harus full board gitu, nggak usah lah. Itu kan tidak ekonomis juga. Ya, nanti Bapak Ibu seminggu sekali kan ada rapat dengan pimpinan di Satker. Sisipkan penyerapan anggaran, itu relevan juga dengan rencana kegiatan. Diajak juga teman-teman teknis untuk bikin rencana pencapaian output secara berkala, misalnya PTSL. Diminta dong target berkalanya berapa. Biar tahu nanti apakah kerja kita sudah on the track apa tidak. Saya sudah bikin untuk analisisnya, yang file PDF beberapa waktu lalu. Lanjut. Nah ini per unit eselon 1 nih ya, sekjen itu keseluruhan. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi unit eselon 1 seperti ini posisinya ya. Masih ada biru muda dah, yang warna biru muda. Secara keseluruhan ATR BPN 68,13%. 23,88%. Artinya masih ada defisit 11,17% dibandingkan target yang sudah disusun secara agregat untuk seluruh satker. Ya. Jangan nyari kemana-mana, targetnya yang kita susun sendiri sesuai kesepakatan. Jadi kita membandingkan dengan kemampuan diri sendiri. Nggak usah membandingkan dengan kiri kanan. Itu masih ada merah. Semuanya merah ya. Semua dirjen. Nah saya sampaikan juga Bapak Ibu sekalian yang ada di unit pusat, di dirjen-dirjen, biro-biro, jangan lupa Bapak Ibu itu bukan hanya ngurusin yang anggaran ada di kementeriannya, di unitnya. Tetapi Bapak Ibu juga berperan sebagai pengendali capaian output yang menjadi substansi teknisnya. Misalnya PHPT memonitor pengerjaan sertifikat seluruh satker. Karena secara kementerian nanti PHPT yang akan bertanggung jawab dengan pencapaian sertifikat. Kemudian untuk pemetaan itu ada di SPPR, berarti bertanggung jawab untuk seluruh proses pemetaan yang ada. Artinya bertanggung jawab dalam konteks pengendalian, bukan pelaksanaannya. Jadi monitoring, mencari penyebabnya kenapa, sehingga bisa dirumuskan kebijakan. Ya, termasuk biro keuangan. Biro keuangan bukan hanya ngurusin penyerapan anggaran di pusat, tetapi penyerapan anggaran di seluruh satker.
ya. Termasuk kalau ada kendala, maka Biro Keuangan juga harus merumuskan kebijakan supaya bisa mengatasi kendala tersebut. Termasuk di Biro Orpal, Biro Umum, semua. Nah, dengan dasar ini bisa kita lihat. Lanjut. Nah, ini gambaran per output utama, ya. Coba kita lihat. Yang paling besar porsinya ada di PBT PTSM, ya. Itu 8,8% dari total anggaran kita untuk sampai dengan bulan Mei, ya. Baru tercapai 51,26% sampai dengan minggu pertama. Tuh. Penyerapan anggarannya baru 51,26%, berarti kemungkinan ada masalah dengan pelaksanaan kegiatannya. Dilihat, maka outputnya sudah mencapai sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Kemudian PBT yang lain. PBT yang lain itu apa? Ada Redis, ada BNN, ada layanan rutin, ada konsolidasi tanah, itu kan masuk di situ ya. Nanti dicek, di rincian per RO-nya kan kelihatan. Yang sudah cukup memenuhi itu di PTPR. Mungkin karena kegiatannya sedikit, itu sudah hijau tuh, melewati. Ya, untuk tata ruang baru 62%. Harusnya 100% kan, harusnya 96% yang ini. Sampai dengan akhir Mei nanti. Ya, kemudian di SHT PTSL itu baru 16%. Ini bukan dari target setahun, tapi target sampai dengan bulan Mei gitu. Berarti masih besar gap-nya nih, masih ada yang belum terlaksana, yang harus dikejar sampai dengan Mei. Nah, dicek jangan-jangan ada masalah dalam pelaksanaan kegiatan. Karena kan selalu seiring Bapak Ibu sekalian. Jadi penyerapan anggaran itu nggak bisa dilepaskan dengan pelaksanaan kegiatannya, pelaksanaan RO-nya. Kalau RO-nya tidak terlaksana, ya uangnya nggak cair. Gitu ya. Jadi kalau kita bilang sampai dengan Mei mau 2,67 triliun, berarti kegiatannya kira-kira setara dengan 2,67 triliun juga outputnya. Kemudian di PTPP, di pengadaan tanah itu baru 50% nih, sampai dengan bulan ini ya. PPTR ini pengendalian 61%, kemudian di PSKP baru 50%. Dari rencana penyerapan sampai dengan bulan ini. Dan seterusnya. Digitalisasi juga masih kecil ini. Baru 32%. Ya, karena anggarannya cukup signifikan. Cukup ada di 5 besar gitu. Porsi anggaran digitalisasi dan validasi. Artinya harus dicek kembali itu kegiatannya. Jangan nanti hanya di biro di Subbag Keuangan, di Subbag TU, nanti analisisnya hanya belanja pegawai ketinggian, nggak relevan ya Bapak Ibu sekalian. Belanja pegawai mah gampang solusinya, tinggal direvisi pada waktunya nanti. Ya, tapi yang ini nih, yang kemungkinan problemnya banyak. Ini yang harus diselesaikan kalau mau penyerapannya bagus. Lanjut. Hal yang perlu perhatikan update nanti RKPA Bapak Ibu sekalian kita kasih kesempatan untuk melakukan revisi penyerapannya ya. Disesuaikan dengan progres pekerjaannya. Jangan supaya bagus dikecil-kecilkan. Saya bilang kemungkinan cara perhitungannya saya rubah nanti. Akan memperhitungkan sesuai dengan apa yang ada di IKPA ya. Kalau hanya mencari popularitas angka, akhirnya tidak akan efektif evaluasi penyerapan kita. Ini sebenarnya menjadi role model bagaimana kita melakukan evaluasi terhadap semua kegiatan, semua target-target yang ada di Kementerian atau BPN. Nah, nanti disederhanakan aja ya, Bu Melda, Bu Arop, jangan terlalu rigid ya. Kita harus berproses secara tata kelola. Oke, lanjut. Ada lagi? Udah, sampai sini. Ada lagi? Sudah, Bapak. Oke, ini nanti Bu Meda. Ada formulirnya nggak? Nanti Bu Meda yang jelaskan ya dengan Bu Arap. Jadi, kira-kira gambarannya seperti itu. Itu apa nih? Setelah ini apa? Sudah langsung teknis, Bapak. Ya, jangan terlalu detail ya, Mel ya. Jangan terlalu banyak juga yang disampaikan. Teman-teman nanti nggak bisa capture. Temanya kita hanya penyerapan, ini aja revisi penyerapan anggaran.
revisi rencana penyerapan anggaran. Jadi jangan kemana-mana itunya temanya. Balik lagi ke yang tadi. Nah, saya belum mengevaluasi lagi apa yang disusun teman-teman, nanti tapi diperbaiki. Kira-kira gambarannya begitu ya, supaya apa yang kita kerjakan ini tidak menjadi rutinitas yang nggak berarti. Bapak Ibu sekalian, apa yang Bapak Ibu buat itu saya sampaikan ke pimpinan setiap minggu, ya. Makanya setiap minggu juga saya akan membuka forum diskusi ini. Jadi tidak apa yang Bapak Ibu sampaikan, saya anggap para kepala kantor sudah tahu. Jadi kalau ada nanti yang menyampaikan di luar apa yang Bapak Ibu lakukan, berarti Bapak Ibu tidak melaporkan ke pimpinannya. Dan semua pimpinan juga harus setiap minggu tuh ada yang beginian, gitu. Harus tahu. Jadi bukan hanya sekedar melihat hasil akhir tanpa melakukan upaya-upaya evaluasinya. Jadi tidak mengkhianati ikhtiar, gitu ya. Saya tidak mau lagi, kita tidak mau lagi nanti mengharapkan capaian 96% itu berdasarkan keajaiban, tidak. Yang ujung-ujungnya nanti ternyata tidak proper pelaksanaan SPJ-nya. Pertanggungjawabannya bolong-bolong. Terlalu banyak nanti harga yang dipertaruhkan kalau kita masih seperti itu. Maka sejak awal tahun kita melakukan monitoring seperti ini. Ya, Bapak Ibu sekalian. Silakan sebelum ke Bu Melda, ada yang mau didiskusikan 1-2 pertanyaan? Ada? Secara umum? Bisa respon Bapak Ibu? Oke, kalau nggak ada, nanti silakan di capture aja di sesinya Melda ya. Saya tetap akan mengikuti mungkin, tapi nanti yang aktif Bu Melda dengan Bu Arop dan tim. Bagaimana revisi itu dilakukan. Saya harapkan minggu ini sudah selesai sih mestinya ya. Tapi waktunya tinggal 2 hari. Mungkin nanti coba dipertimbangkan Bu Melda ya. Kapan akan ditutup itunya untuk revisi. Nanti seharusnya di bulan Juli, di triwulan 3 Juli harus sudah selesai itu. Nggak molor lagi supaya nanti akurat. Dan pada akhirnya nanti angka penyerapan angka yang ada di IPA. Jadi tidak berdiri sendiri. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Kita selalu berusaha untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Setiap akan ada pengetahuan hasil, jadi tidak kita keluar keringat banyak, tapi hasilnya begitu-begitu saja. Ini adalah upaya-upaya yang kami lakukan, bagaimana supaya ikhtiar Bapak Ibu itu efektif memberikan hasil. Jadi tidak lagi nanti kaki sendiri gitu ya, kayak jalan di tempat, kayak lari di atas treadmillnya, tapi tidak kemana-mana. Nah, saya tidak mau begitu, maka kita coba ciptakan banyak tools, banyak alat, banyak pengetahuan, supaya penyerapan anggaran yang kita inginkan itu bisa tercapai 96%. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Hal-hal penting yang menjadi perhatian untuk kita semua. Bapak Ibu, kami akan menyampaikan terkait teknis dan mungkin sudah ada yang di meeting chat kita gitu ya, bertanya bagaimana cara melakukan update-nya. Toolsnya sudah kita berikan kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu bisa ngecek surat yang kita sudah sampaikan kemarin. Ada site yang dimana Bapak Ibu dapat mendownload form tersebut. Yang perlu menjadi perhatian adalah Bapak Ibu sering sekali saat melakukan pengisian update rencana pencairan Bapak Ibu itu tidak duduk bareng seperti yang disampaikan Pak Biro, tidak bertanya kepada teknis apakah di bulan-bulan ini akan ada kegiatan dan akan direalisasikan di bulan tersebut. Jadi seperti contoh misal di bulan Mei ini Bapak Ibu nanti akan melakukan rapat-rapat koordinasi dengan unit-unit teknis ataupun dari luar kementerian kita
untuk mencapai output kita. Nah, di situ Bapak Ibu harus banyak bertanya, bisa disisipkan dengan rapat-rapat dari unit teknis untuk menanyakan apakah di bulan ini Bapak Ibu di bagian keuangan nanti atau yang penanggung jawab kegiatannya akan memberikan informasi sehingga nanti nilai-nilai yang Bapak Ibu akan input per bulan per RO itu adalah angka-angka yang sudah dibicarakan bersama. Itu yang Bapak Ibu harus coba untuk lakukan. Untuk poin kedua, maaf itu tipe 3, Bapak Ibu kadang-kadang sudah menjadwalkan di bulan Mei ini, gitu ya. Hanya tidak memperhatikan untuk schedule payment date ya, digunakan secara otomatis dari aplikasi Kemenkyu ya. Jadi Bapak Ibu harus memperhatikan apakah di bulan ini bisnisnya gitu ya, karena sudah ada perkembangan untuk pencairannya selama 2 hari ke depan. Bapak Ibu yang akan mencairkan UP, DUP, 51 itu akan dicairkan di hari itu juga. Jadi kalau hari itu, tetapi di luar dari jenis SPM tersebut itu akan berubah di Mbak Melda, Bapak Ibu. Mbak Melda suaranya putus-putus. Baik Bu, maaf. Kami minta Bapak Ibu memperhatikan juga untuk jadwal schedule payment date ya Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau sudah merencanakan di bulan Mei ini akan mencairkan sejumlah poin penting dari rapat Bapak Ibu, maka Bapak Ibu harus mempertimbangkan kalau pengajuan SPM ke KPPN sebaiknya tidak dilakukan di cek. Apakah suara saya terdengar? Agak putus Mbak, nggak putus-putus. Maaf, sinyal di sini kurang terlalu baik rupanya. Apakah suara saya sudah terdengar? Iya, oke. Masih. Sebentar. Saya sudah terjelas. Sekali lagi coba Mbak. Masih putus-putus. Apakah saya sudah terdengar jelas? Malah kecil, jelas tapi kecil Mbak. Saya pinjam di PC Bu Arab nih. Sudah terdengar ya? Ya, agak lumayan. Ya, Bapak Ibu, kami minta untuk duduk bareng ya sama penanggung jawab kegiatan. Jadi nanti waktu mengupdate data-data Bapak Ibu itu sudah benar-benar menjadi pertimbangan seluruh pemilik kegiatan. Sehingga nanti angka-angkanya juga mesti harus dipertimbangkan. Kalau akhir bulan kita mengajukan SPM ke KPPN, itu belum tentu di bulan tersebut akan keluar SP2D-nya. Jadi Bapak Ibu harus juga memperhatikan jenis SPM yang ada di layar ini, maka itu akan jatuh di bulan berikutnya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah firm dengan penanggung jawab kegiatannya, ini akan dicairkan di bulan Mei, itu jangan dibuatkan di akhir-akhir bulan. Kemudian batas akhir upload RKPA kita itu ada di tanggal 14 Mei. Itu paling akhir ya Bapak Ibu. Jadi kami berharap Bapak Ibu nanti setelah BIMTEK ini segera untuk melakukan
rekonsiliasi bersama-sama dengan penanggung jawab kegiatan, kemudian langsung mengupdate data-data RKPA Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu, apa sih yang tidak boleh kita lakukan? Di sisi kanan, tidak boleh merubah form yang sudah kami sediakan. Form yang kami sudah sediakan itu akan ada informasi kode satker, pagu, dan anggaran kita sampai bulan April. Sebentar kami akan share apa yang harus Bapak Ibu lakukan untuk update halaman RKPA kita ya. Satker itu bisa ini ya, boleh saling share. Nanti bisa bertanya di sana. Yang sejenis Topan. atau barang yang sama. Oke, sebentar Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu langkah-langkah yang harus dilakukan adalah pertama download form RKPA ya. Kemudian setelah Bapak Ibu mendownload, maka itu akan ada form yang kami sudah sediakan. Bapak Ibu tidak boleh melakukan perubahan untuk form ini ya. Jadi kode satker Bapak hanya menyesuaikan kode satkernya saja. Misal sebagai contoh di sini adalah satker 352410. Maka ini adalah pagu anggaran dan realisasi sampai dengan bulan April yang sudah sesuai dengan data yang kami sudah cek ya di aplikasi OnSpan ya Bapak Ibu dan FA16 Bapak Ibu yang sudah sampaikan setiap minggu. Oke, sampai di situ Bapak Ibu, kami rasa form ini sangat simpel ya Bapak Ibu ya, karena semua data-data realisasi kami sudah menyesuaikan baik pagu maupun realisasi sampai dengan bulan April. Bapak Ibu hanya merubah kode satker, kemudian hasil dari rencana pencairan di bulan-bulan berikutnya yang Bapak Ibu sudah sampaikan bersama-sama di meeting satker Bapak Ibu itu yang diinputkan. Begitu ya Bapak Ibu, apakah sampai penjelasan kami di sini ada yang perlu kita diskusikan? Dipersilakan Bapak Ibu untuk raise hand atau bertanya di chat kita ini. Untuk kantah batang ya, sudah terjawabkah untuk penjelasan kita ini? Sudah cukup menjawab untuk pertanyaan Bapak? Dengan di kertas kerja gimana itu? Di kertas kerja seperti apa Pak? Ini Bapak hanya mendownload kemudian mengatur untuk kode satkernya. Di bagian yang mana Bapak? Di bagian bawah sekali kayak gitu. Coba 431133 gitu. Oh kita coba satker Bapak ya? Ya, ya. Bapak sebutkan satkernya Pak? 431133.
Sambil disiapkan sama rekan kami. Apakah ada hal yang sama? Bapak Ibu menjadi kesulitan untuk pengisian formnya? Perlu menunggu dulu ya Aska ya, karena itu nggak otomatis. Jadi Bapak Ibu tolong sabar, waktu merubah kode satker itu data yang di dalam table itu akan berubah ya, perlu waktu ya. Ya itu, saya lihat cek tadi itu jumlah pagu anggarannya itu beda dengan kertas kerja. Kertas kerja Bapak atau bagaimana Pak? Ya, kertas kerja yang di-download Sakti. Oh, itu hanya format Bapak, yang di surat kita itu hanya format. Nanti itu tidak mewakili satker Bapak, itu format. Kemudian Bapak hanya menyesuaikan kode satker Bapak, nanti akan sesuai dengan data pagu Bapak, pagu kita Bapak. Jadi Bapak akan kembali lagi nih Pak ke kertas kerja yang sudah kami sampaikan di tautan link yang sudah kami sampaikan di chat ya Pak. Enggak, Bu, coba lihat di pagu anggaran yang di bawah sekali gitu, yang di sini. Nah, itu tadi. Ini Pak. Nah ya, itu kan nggak sesuai itu dengan kertas kerja kami kayak gitu jumlahnya. Jumlah pagunya tidak sesuai dengan ini Pak. Iya benar. Itunya pagunya bokeh atau non bokeh jadi satu ya Mbak Melda ya? Ya betul, pagu anggarannya adalah pagu dengan blokir. Nanti itu yang terblokir Bapak Ibu akan langsung tidak usah merencanakan ya, itu akan menjadi potensi sisa anggaran. Kami nggak ada blokir Ibu. Bapak kita akan catat dulu ya Pak ya. Iya iya. Pak kita catat dulu satker Bapak ini. Jumlah pagunya tidak sebesar ini ya Pak ya. Ya nanti ini juga saya cek satu persatu RU-nya kan, jadi kan kita bisa tahu nih yang mana yang berbeda gitu. Ini masih saya cek satu-satu juga. Oke Pak. Oke Pak, kita udah catat Pak satker Bapak. Nanti kalau ada data yang bisa nanti kami akan sesuaikan kembali. Tapi prinsipnya Bapak sudah ini ya, sudah form ya Pak ya. Kita tidak merubah apapun dari form yang akan di-download ya Pak ya. Ya baik. Nah. Oke, untuk selanjutnya dari Bu Alit ya, Sulteng ya. Dipersilakan Bu Alit. Izin Bu. Ya Bu Alit. Ya, izin Bu menanyakan untuk bulan Januari sampai April itu berarti itu datanya sudah sesuai dengan Omspan sama 16 segmen detail itu ya Bu ya? Betul Bu, kita sudah menyesuaikan realisasinya. Jadi sisa anggaran Bapak Ibu, termasuk yang angka blokir ya Bapak Ibu ya, itu nanti harus diprediksikan untuk direalisasikan di bulan-bulan apa ya Pak. Oh, baik Bu ya. Jadi catatan untuk yang diblokir tidak usah direncana kalau memang Bapak Ibu sudah tahu yang diblokir yang mana ya, karena kita bicaranya RO ya Bapak Ibu ya. Iya. Izin Bu, berarti yang misalnya yang diblokir untuk bulan ini ada diblokir. Nanti di bulan Januari, di bulan September kita akan buka blokir, itu dipastikan saja ya Bu ya? Berarti ya Bu ya? Ya betul, Ibu nanti memastikan sendiri ya, nanti coba ngobrol lagi sama tim PEP Ibu, itu nanti akan direvisi di bulan-bulan apa, jadi jangan juga kita merencanakan di bulan yang kita belum selesai revisi ya. Iya. Baik Bu, terima kasih Bu. Baik Bu, selanjutnya untuk Kanta Majalengka ya. Izin Bu, Silakan Pak Bu. untuk kode itu diurutin atau biar gitu aja Bu, sesuai yang format dari pusat? Format dari pusat Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu itu kan ada tumbler ya, kita udah ngecek, agak kesulitan langsung diketik aja Bapak. Kode satkernya Bapak, nanti akan otomatis menyesuaikan pagu Bapak. Enggak Bu, maksudnya ini kegiatannya tuh Bu, kan mulai dari 6413 kalau di POK ya Bu ya. Iya. Di format ini ngacak tuh Bu. Apa harus diurutin sesuai? Oh tidak usah diurutin Pak. Ini kami sudah
sudah punya form seperti ini, Bapak tinggal mencari. Misal Bapak itu ada di 6416, maka Bapak hanya mengisi aja nih di bulan-bulan rencana pencairan di bulan Mei dan berikutnya. Jadi Bapak nggak usah ngurutin lagi ya Pak ya. Oh iya, siap Bu. Ah, Makasih ya. Bu. Ya. Berikutnya siapa yang Mau tanya Bu? silakan Pak, dari satu mana Pak? Ini dari kantor pertama di lalu Bu. Ini kan kami terlambat bisa masuknya lebihnya. Itu terkait dengan realisasi yang telah terjadi dibanding dengan yang perencanaan itu, perencanaan bisa dipindah ke bulan berikutnya atau tidak ya? Terima kasih. Oh ya Bapak, ini kita dalam rangka untuk update rencana-rencana yang lalu ya Pak ya. Bapak Ibu yang lalu sudah pernah kita mintakan untuk mengupdate rencana realisasi anggaran saat kita berada yang di awal ya Bapak Ibu ya. Kemudian kami juga ada meminta Bapak Ibu untuk mengupdate sebelum Minggu Lebaran kemarin ya Bapak Ibu ya. Nah saat ini kita minta Bapak Ibu mengupdate lagi. Gitu. Update lagi rencana Bapak di bulan Mei sampai dengan Desember. Akhirnya disertifikatkan atau enggak yang luasan selanjutnya berapa Halo Bapak. luasan yang bisa disertifikatkan kan kita masih Halo Bu, gini, maksud saya kan begini, kita kan realisasi yang sampai dengan kemarin-kemarin itu kan istilahnya tidak sesuai dengan perencanaan. Iya. Nah, terus sekarang yang ingin jelas yang kami ingin tanyakan adalah target kami untuk ini nanti ke depannya itu tuh realisasi yang akan kita rencanakan atau tidak kan kalau umpamanya di rupiah yang mengikuti yang perencanaan ini nanti kan bisa di akhir itu kan ada minus gitu loh. Kebetulan saya ini sedang geo, jadi saya melihatnya pakai HP, tapi mungkin saya nggak bisa melihat tampilan secara. Oh ya baik Pak. Jadi yang kami akan sediakan form untuk realisasinya Pak ya. Realisasinya itu sudah kami sesuaikan dengan laporan yang Bapak Ibu sampaikan setiap minggu ya Pak ya. Jadi sampai dengan bulan April itu kami sudah mengambil data Bapak Ibu semua. Jadi itu udah realisasi kita ya Pak ya. Nah sekarang Bapak hanya mengupdate lagi. Kira-kira Bapak nanti akan merencanakan lagi di bulan-bulan berikutnya, gitu Pak. Jadi Bapak tidak usah utak-atik lagi Januari sampai April ya Pak. Ya, Bapak menyesuaikan aja di bulan Mei sampai dengan Desember. Bulan Mei sampai dengan Desember kami akan merencanakan pengeluaran data itu. Iya, betul Bapak. Oke, terima kasih. Ya. Selanjutnya Izin Mbak Melda. Ya. Izin, aku mau bertanya, kalau sekiranya kan ini hanya untuk kegunaan di bulan Mei ya Mbak ya. Tapi apabila kita ada revisi di bulan berikutnya, apakah bisa terupdate Mbak setiap bulan? Atau kita mengupdate setiap bulannya atau gimana? Kita akan memberikan perintah untuk update seperti saat ini Bu Rike ya. Jadi Bapak Ibu nanti mempertimbangkan nih, ngobrol lagi, kira-kira nanti dari satu Bapak Ibu itu akan ada revisi di bulan berapa, jangan dibuatkan di bulan Mei gitu ya, rencana pencairannya ya. Gitu. Oke, siap. Oke Mbak, kasih. Yang nggak ada map itu. Ada lagi pertanyaan? Ya, dari siapa? Dari Kantor Jepara. Oke. Silakan Bu. Izin bertanya, waktu awal tahun kan kita ngisinya juga RMK sama RSK-nya nggih. Ya. Nah, untuk di bulan Mei-nya kita isikan ulang atau tidak usah nggih, Bu? Ya, diisi ulang Bu. Jadi Bapak Ibu, kan sekarang kita sudah sesuaikan realisasi Ibu ya sampai dengan April. Ya, nah sekarang kami meminta Bapak Ibu duduk lagi bareng-bareng gitu ya sama penanggung jawab kegiatan. Nanti di sisa bulan Mei ini, sisa minggu-minggu di bulan Mei ini, Bapak Ibu mau mencairkan apa gitu, sejumlah berapa, itu nanti tinggal Ibu sesuaikan lagi angkanya ya Bu ya. Berarti RMK sama RSK-nya perlu diganti ya Bu? Diisi, ya diganti juga karena kan Ibu kan pasti ngupdate nggak jadi di bulan April, diubah jadi bulan Mei dan seterusnya. Terus ini Bu,
untuk update-nya itu nantinya tuh per bulan atau bagaimana Bu? Oh, update-nya nanti tunggu perintah kami ya Bu ya, karena kan tidak kita setiap kan bulan juga ya? tidak, jadi kan kita juga akan mempertimbangkan halaman 3 DIPA ya Bu ya. Oke. Berharap Bapak Ibu waktu yang kami sampaikan ini tidak mengisi sendiri ya Bapak Ibu ya. Coba ngobrol-ngobrol sama penanggung jawab kegiatan. Jadi nanti yang mau disampaikan angka-angka di sini itu bukan dari kita ya. Maksudnya dari teman-teman pengelola keuangan PU ya. saja. Ya, betul. Ya. Oh, terus Bu, angka yang diisikan di RKPA ini nantinya itu jadi patokan untuk realisasi halaman 3 atau tidak ya Bu? Ya, betul Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu kan yang akan mengisi ini kan per RO ya Bapak Ibu ya. Iya. Sedangkan untuk halaman 3 DIPA itu kan per jenis belanja. Jadi nanti Bapak Ibu perlu ada kertas kerja lagi untuk membreakdown ini, menurunkannya lagi per jenis belanja. Nah, harapan kami Bapak Ibu akan mendekati untuk halaman 3 DIPA atau RPD Bapak Ibu. Bu, tapi sampai saat ini kita mau download formnya masih belum bisa ya Bu? Oh, nanti coba kami cek ya, karena tadi barusan saya coba untuk satker kami sendiri 42921 udah tidak ada masalah. Ibu dari satker mana Bu? Dari Jepara. Jepara. Kode satker. Mbak Aska tolong Jepara nanti ya, dicatat ya. Oke. Iya Bu. Oke, makasih ya Bu. Ya, di chat. Ya, waalaikumsalam. Kemudian Kanta. Izin Ibu mau bertanya. Oh, ya baik. Dari satker. Kita dari kantor pertanahan Kabupaten Muaro Jambi, Bu. Jadi karena butuh dibalikin karena emang Silakan ya Bu. Iya, mau bertanya Bu, kita ini kan sudah berhasil download form RKPA-nya nih Bu. Tapi ternyata setelah kita cek ada beberapa realisasi dan akun yang seharusnya tidak ada, tapi ada di dalam, dan seharusnya akun yang ada tapi nggak ada. Itu nanti kita penyesuaian manual atau gimana ya Bu ya? Oh tidaklah, tidak dilakukan penyesuaian manual Ibu, karena ini kami sudah menyesuaikan dengan data Bapak Ibu sekalian. Kita udah ngambil dari satu DJA, itu adalah data-data yang RO yang sudah valid, maksudnya tidak dalam proses ini ya Bu ya, revisi ya Bu ya. Jadi kami sudah tapi sebenarnya gini Bu, kemungkinan nanti kan kita ada revisi sekitar di bulan 5 ini, dan di bulan 6 kemungkinan nanti ada revisi, kemungkinan ada edendum dan lainnya. Nah, untuk nanti penyesuaiannya ini gimana ya Bu? Yang untuk pengisian yang dibatas sampai dengan tanggal 14 ini kan ada beberapa akun yang sama dengan kasusnya kayak di Kantah yang sebelumnya Bu, ada akun yang tidak ada di POK kita, tapi ternyata di form RKPA ini ada akunnya seperti 5527 EBB sarana internal ini sebenarnya nggak ada, tapi di form ini ada gitu Bu. Baik, untuk yang seperti itu kan kita tidak mungkin menunggu sampai selesai revisi DIPA-nya Ibu ya. Berikutnya, ini kan data yang kami ambil persis kemarin Bapak Ibu ya. Jadi data ini yang ngambilnya benar-benar dari DIPA Bapak Ibu semua. Kalau dari tidak usah tapi kalau dari ya Bu, kalau dari DIPA-nya sendiri, akun itu memang nggak ada Bu. Tapi dia masuk ke dalam. Gimana Bu? Gini aja Bu Melda, jangan terlalu rigid di situ. Ya, baik. Pertama yang teman Muaro Jambi udah direncanakan tiap bulan mau revisi, itu bukan perencanaan namanya begitu ya, sampaikan ke pimpinannya. Nah, begitu cara kerja perencanaan. Kalau tiap bulan revisi itu berarti nggak beres perencanaannya. Kan ada telaah sekaligus. Jangan direncanakan tiap bulan revisi. Izin maaf Pak, pertanyaannya bukan masalah revisi Pak, tapi ada di... Ya, saya udah dengar tadi, saya udah dengar. Ya, Pak. Kalau masalah perbedaan, kasus per kasus saja. Karena kita juga pakai data dari satu DJA. Kalau ada perbedaan silakan didiskusikan per kasus saja. Jangan dibahas satu per satu, nanti nggak cukup waktu. Ya, baik Pak. Ya, tadi jangan begitu lagi, revisinya direncanakan dengan baik. Jadi tidak di situ ada kegiatan, di situ direvisi. Iya Pak. Nggak akan baik pelaksanaan kegiatan kalau selalu begitu ya. Baik, untuk Pak. semua satker. Lanjut Men. Baik Pak. Ada satker yang lain yang akan bertanya?
Nanti untuk form kami cek Mbak. Kami akan cek kembali. Izin Bu dari Kantor Polewali Mandar Bu, ingin bertanya. Ya Ibu, silakan Bu. Ya, terkait dengan pengisian RKPA ini Bu, terkait dengan kelebihan belanja Bu, misalnya kalau di Fiskadker kami itu ada kelebihan belanja pegawai yang berlebih, lebihnya itu bisa sampai 1.500.000.000. Nah, itu kan sebenarnya membebani pagu anggaran kami Bu. Jadi apakah tidak apa-apa sampai di akhir Desember itu kami alokasikan, memang ada sisa potensi anggaran segitu Bu. Jadi memang kami tidak akan mencapai 96% untuk dengan adanya kelebihan belanja pegawai ini Bu. Mohon arahan. Baik, di sini kan kami ada ya Ibu ya. Nanti Bapak Ibu tolong yang poin-poin seperti itu kan tadi harusnya sudah dibicarakan di bedah dipa ya Bu ya. Ini kan berarti data bedah dipa Ibu yang Ibu sendiri sudah tahu kalau kita ada kelebihan 51, tetapi kan belum berubah ya di dipa Bapak Ibu sekarang ya, yang kami sampaikan di form ini. Iya. Nah Bapak Ibu tolong yang seperti itu tidak di-keep sendiri, tapi dimonitoring apakah yang Bapak Ibu temukan ini sudah diketahui sama berjenjang ya untuk revisinya Bapak Ibu. Jadi kelebihan-kelebihan seperti ini tidak dibiarkan sampai dengan Desember Bapak Ibu. Jadi perhatian kita sekarang adalah Bapak Ibu yang paling tahu anggarannya, Bapak Ibu yang melakukan perbaikannya. Jadi untuk yang kelebihan tadi Bapak Ibu tolong dimonitoring di kanwilnya dan untuk melaporkannya sampai berjam ke unit S01 kita di sini ya Pak. Ya. Yang Sulbar, Izin Ibu terkait dengan belanja. bentar. Yang Sulbar, ini kemarin yang menyampaikan masukan ke Pak Kanwil, tapi jadinya misleading nih. Untuk yang belanja pegawai, kan ada potensi anggaran tidak terserap. Itu di kolom berapa tuh? Kolom berapa itu? Potensi anggaran tidak terserap. Tolong geser sedikit, Aska. Potensi tidak terserap paling terakhir potensi. Nanti masukin situ ya. Tapi udah kalkulasinya betul ya. Jadi nanti yang dijadikan pembandingnya itu yang di kolom berapa tuh? 19 ya? Kolom pagu anggaran. Bukan pagu anggaran. Di jumlah. Jadi di jumlah itu misalnya berapa? Tadi 1, sekian miliar. Nah itu masuknya di kolom 20. Kolom 20 ya. Nah, nanti yang dijadikan pembaginya itu adalah di kolom 19. Oh ya, baik Pak. Termasuk yang Bapak Ibu masih ada automatic adjustment ya? Yang ada automatic adjustment, nggak tahu kapan mau dibuka, nah itu taruh di kolom potensi sisa anggaran. Sehingga nanti pembaginya adalah yang kolom 19 ya? 19. Bisa ngerti nggak Bu dari Sulbar? Iya Pak, izin Bapak terkait juga dengan penyampaian berjenjang dari Kantah ke Kanwil. Kanwil juga sudah sampaikan ke Pusat terkait dengan kelebihan anggaran ini. Untuk kami di Kantah Kabupaten Polewali Mandar itu 1 miliar lebih, untuk Sesulbar itu mencapai 8 miliar Pak, untuk belanja pegawai saja kelebihan. Betul, ya. Makanya saya bikin rencana penyerapan anggaran ini, supaya nanti pembaginya itu betul-betul yang memang akan kita serap. Nah, yang kelebihan tadi belanja pegawai itu ditaruh di kolom 20 ya. 20. Iya, Pak. Baik, Pak. Termasuk automatic adjustment. Misalnya Ibu ada automatic adjustment-nya berapa? 100 juta misalnya ya. Kan itu kemungkinan nggak akan terserap juga kan. Sampai dengan triwulan inilah, kan belum tahu kapan dibuka. Maka taruh di kolom 20. 20, baik Bapak. Nanti pembagi penyerapan kita, makanya kenapa ada RKPA, pembaginya adalah kolom 19. Itu tidak termasuk kelebihan belanja pegawai, automatic adjustment-nya udah dikeluarin. Ya. Baik Bapak. Ya, kemarin teman-teman Sulbar, bagus sih, alhamdulillah. Terima kasih juga, apresiasi lah, sudah mulai analisis. Tapi maksud saya begini, penyebab penyerapan rendah itu bukan semata-mata belanja pegawai. Karena yang saya bandingkan adalah dengan rencana Ibu menyerap sampai dengan bulan Mei gitu. Kesanggupan teman-teman bikin penyerapan anggaran sampai dengan bulan Mei, itu yang kita nilai.
Makanya nggak lihat punya teman sebelah itu, nggak ada. Berapa realisasi sekarang, berapa rencana Ibu. Nah, kemarin sudah saya sampaikan tuh analisis per output utamanya untuk Sulawesi Barat. Ternyata tidak melulu di belanja pegawai ya. Ya, jadi ini nggak apa-apa, tapi bagus tuh Sulawesi Barat udah ini. Makasih sudah menyampaikan, sudah melakukan analisis. Bahwa belum tepat, ya wajar lah orang baru sekali ini ketemu juga ya, nggak apa-apa. Jadi Ibu lanjut lagi kayak gitu ya. Analisisnya, kejar lagi teman-teman satkernya. Nih. Ini diapresiasi Pak Karo nih, gara-gara kita menyampaikan analisis ya. Nah, Ya, untuk terima teman-teman kasih, supaya tidak ragu, kalau misalnya tadi Pak automatic adjustment membebani target saya dong, maka ditaruh di kolom 20 biar nggak menjadi pembagi. Ya, ditaruh di kolom 20. Pak, belanja pegawai kita kemungkinan lebih, tapi jangan dilebih-lebihkan ya. Ini kita mau dapat tutukin 80% nih, bisa-bisa kurang nanti. Tapi belum tahu, mungkin bulan Juni nanti ada kabar gembiranya. Jadi jangan buru-buru minta revisi ke pusat ya, nanti kurang lagi. Nanti nggak dibayar tuh kita. Baik, ya. Pak. Baik, Pak. Sementara taruh aja di situ dulu untuk triwulan sampai dengan Juni, taruh di kolom 20. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Karo. Ya, nanti selamat meningkatkan kinerja untuk yang Sulbar dan teman-teman di provinsi lain. Sukses Sulbar. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, Bapak Ibu, bukan juga artinya maksudnya Pak Karo itu nanti angka 1M itu langsung Bapak Ibu pluk dimasukin di itu ya, di kolom T ya. Karena kita udah bikin rumus Bapak Ibu hanya merubah dari bulan Mei sampai Desember. Nanti itu akan otomatis angka yang tersisa 1M tadi ada di kolom potensi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Tadi ada pertanyaan di chat, langsung kita masukkan ke situ angkanya. Kan, jadi contohnya Bapak Ibu udah tahu di bulan-bulan ini nih mau realisasi. Maka yang 1M tadi akan otomatis Bapak Ibu akan baca di potensi sisa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sudah kita buatkan rumus-rumusnya untuk setiap kolom-kolom ya. Jadi Bapak Ibu hanya isi yang bulan Mei sampai dengan bulan Desember. Dah itu Bapak Ibu jangan ngatik di belakangnya lagi ya. Dan tidak menambah row ataupun kolom. Tapi enggak andalnya gitu Pak. Oke, ada pertanyaan lagi di kolom chat. Oke, sudah terjawab ya. Untuk terblokir akan otomatis ya masuk ke kolom 20 kalau Bapak Ibu memang tidak akan mencairkan ya di pagu itu. Pagu sekian, Bapak Ibu akan masukkan angkanya di setiap bulannya rencananya, maka akan otomatis angka itu menjadi potensi sisa. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, silakan langsung open mic ya. Izin Ibu. Dari mana Bapak? Majalengka lagi Bu. Bu, untuk pagu ini kan belum sama ya Bu. Ini kita konfirmasi ke PIC di Kanwil dulu Bu. Pagu yang mana Bapak? Pagu anggaran total. Kenapa mesti harus ke Kanwil ya Pak ya? Apa Bapak lagi proses revisi kah? Bagaimana Pak? Enggak Bu. Ini ada selisih. Jadi saya tuh paham Bentar Bu. Bapak Ibu, kami sudah menyampaikan data ya. Ini datanya bukan kita yang ambil ya Bapak Ibu ya. Maksudnya kita yang otak-atik sendiri tidak ya. Kita mengambil berdasarkan DIPA Bapak Ibu semua gitu ya. Nanti kalau ada perbedaan-perbedaan angka nih berarti kan mungkin Bapak Ibu lagi mengusulkan. Coba Bapak Ibu langsung lihat DIPA-nya masing-masing aja ya Bapak Ibu ya. Dicek karena ini kita baru ambil kemarin. Dicek tuh selisih 856.000 Bu. Nggak terlalu besar ya Pak ya kayaknya ya Pak ya. Itu gimana? Kayaknya Bapak langsung fokus ini aja Pak. Fokus untuk mencantumkan angka-angka yang pasti hampir mendekati gitu ya. Realisasi di bulan-bulan berkenaan aja ya Pak ya. Itu seperti itu Pak. Oke siap Bu, berarti ya. Untuk pagu anggaran istilahnya diabaikan aja dulu Bu. Atau ya, karena di pagunya sudah kita ambil dari kemarin ya Pak ya. Siapa namanya nih? Siapa Pak yang bicara? Ulun Pak, izin Pak. Ini Kasubag Kaur Keuangan. PPNPN Pak.
Pak siapa tadi Pak? Ulun. Pak Ulun. Pak, 850.000 mah itu berapa persen? Nggak material ya, nggak apa-apa lah. Jangan habiskan itu. Majalengka mah 850.000 udah sampai Jakarta itu. Siapa? Bapak, biar nggak pusing lah, Pak Ulun ya. Siapa? Nggak apa-apa, selisih gampang. Kecuali 8 miliar tadi selisih. Ya, siapa? Nggak usah ke Jawa Barat. Tapi kalau mau perjalanan ke Jawa Barat sih nggak apa-apa juga sih. Siap Pak. Ya, aman lah itu, dikit-dikit. Ya Pak, terima kasih Pak. Siapa Pak Wendy ya? Kepala kantornya ya? Iya betul Pak. Oh iya, salam buat Pak Kakan ya. Siapa nanti sampaikan. Baik Pak, berikutnya ada di kolom chat dari DJTR. Nanti kami cek ya, untuk kode satker 352409. Terdapat nilai pagu berbeda dengan yang seharusnya. Kalau yang seharusnya dengan kode MAK ya, kita tidak menggunakan map anggaran, ya kita pakai RO ya Ibu ya. Ibu atau Bapak dari DJTR yang ada di kolom chat. Mungkin kita satukan persepsi dulu Bapak Ibu, kami mengambil datanya dari satu DJA ya, dari datanya dari kemarin ya. Jadi harusnya kita sudah satu data, makanya Bapak Ibu tidak usah ngotak-ngatik dulu nih pagu atau data-data yang sudah kami sampaikan di sini ya. Mungkin Bapak lagi punya kertas kerja yang berbeda yang sedang akan proses revisi gitu ya, tapi kami sudah mengambil data yang kemarin yang sudah firm gitu ya Bapak Ibu ya, di DIPA Bapak Ibu satu DJA. Bu Melda, ya Pak. Teman-teman, makanya saya bilang dari awal nanti jangan habiskan waktu untuk mengotak-atik angka. Bukan itu tujuan dari penyerapan anggaran ya. Selisihnya pun pasti tidak akan material lah ya, jadi tidak harus mencari ini. Bahkan selisih 10 juta juga menurut saya tidak material per satker kecil lah, apalagi di pusat. Lebih fokus sebenarnya kita ke evaluasinya gitu. Perbedaan data sampai 3% saja itu nggak akan merubah keputusan nanti. Tidak material ya Bapak Ibu, jadi tidak lagi harus ke sana. Kecuali selisihnya besar, misalnya sampai 1 triliun, 100 miliar, nah mungkin signifikan ya. Tapi kalau misalnya seperti tadi 850.000, nggak akan merubah keputusan apapun. Persentasenya tidak akan berubah besar ya. Daripada Bapak Ibu capek ngutak-atik angka, nyari kutu gitu. Emang masalahnya begini, data OM-SPAN kita itu kan tidak per RO ya, sampai KRO aja, sampai output. Yang sampai RO kan adanya di satu DJA. Satu DJA itu sering ketukar dengan sering berselisih kalau ada proses revisi, ya kan? Sehingga untuk akun-akun yang direvisi kadang-kadang masuk kolom blokir. Kemudian yang akurat lagi data FA16 Sakti, tapi FA16 juga kadang-kadang tidak akurat. Kenapa? Teman-teman ada yang menggunakan SP2D, ada yang menggunakan SPM. Tapi kami udah ngitung, selisihnya nggak material, ya. Secara ATR BPN, secara kementerian juga selisihnya 1-2% penyerapan. Menurut saya tidak material lah. Bukan itu yang mau kita kejar. Jadi prinsip keuangan itu, Bapak Ibu sekalian, kalau dalam analisis, antara ketepatan waktu dengan akurasi diutamakan. Kalau kita mau akurat, waktu pengambilan keputusannya udah lewat. Setiap Senin pimpinan mengambil keputusan, tapi karena kita mau akurat, akhirnya hari Jumat baru kita sajikan. Nggak ada gunanya. Mendingan kita kejar tepat waktu dengan akurasi yang sedikit kompromi. Jadi filosofinya begitu. Tahun lalu kan rame tuh kalau rapat monep dengan pimpinan malah sibuk rekonsiliasi. Akhirnya kita kena tegur sama pimpinan. Kalau begini mah nggak usah rekon-rekonan lah. Bukan itu yang penting, tapi evaluasinya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang masih mempermasalahkan anggaran, kalau tidak signifikan, di-cut aja ya, nggak usah ditanya lagi. Mendingan hal lain yang lebih inspiratif lah, yang lebih bisa meningkatkan penyerapan anggaran. Ya, gitu ya Bu Melda ya. Baik Pak. Nanti jangan bolak-balik Pak, beda ini Pak, beda. Nggak akan besar kok, nggak akan signifikan selisihnya. Ya. Ini bukan SPJ kok, yang disajikan itu bukan untuk pengajuan ke KPPN daftar ini. KPPN bukan daftar untuk ke KPPN, bukan. Ini untuk analisis.
supaya kita bisa memperbaiki kualitas penyerapan kita. Ya, gitu ya Bu Melda ya. Baik Pak. Waktu yang sudah menunjukkan lebih dari 1 jam ya dari waktu yang kita sudah set ya untuk Bapak Ibu. Sebenarnya ini hal yang sama setiap tahun, setiap bulan, bahkan kemarin kita sebelum libur juga sudah menyampaikan hal yang sama ya Bapak Ibu ya. Berarti kita harus tingkatkan tuh untuk membuat akurasi kapan rencana-rencana kegiatan kita ini benar-benar bukan bagi 12 ya Bapak Ibu ya. Tapi bersama-sama dengan pemilik kegiatan mengecek kembali kira-kira ini kegiatannya akan dilaksanakan kapan gitu ya. Kemudian itu selesainya kapan, di minggu berapa, nanti pencairannya yang kita akan cek apakah rencana Bapak Ibu ini yang menjadi target itu sudah sesuai apa belum. Itu ya Bapak Ibu ya, mungkin yang jadi perhatian kita bersama. Jadi Bapak Ibu ini kertas kerja, tolong di-download, kemudian diisinya dengan bertanya ya, dengan bertanya, tidak mengerjakannya sendiri, karena kita juga tidak tahu kira-kira tim teknis atau penanggung jawab kegiatan tersebut akan melakukan kegiatan dan kapan akan diajukan ke bagian keuangan gitu ya. Jadi Bapak Ibu kami harapkan di dalam beberapa hari ini coba untuk follow up kembali angka-angka yang disajikan itu lebih tepat ya, maksudnya lebih tepat untuk direncanakan di bulan-bulan yang sudah kita di sini Mei, Juni, Juli, Agustus sampai dengan Desember. Jadi itu dulu Bapak yang kita bisa sampaikan. Untuk teknis nanti Bapak Ibu silakan, kita sudah selalu berkomunikasi ya terkait FA16 ya. Setiap Jumatnya itu kita di PIC yang sama Bapak Ibu ya, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol selanjutnya dan kami harapkan sebenarnya hari ini Kanwil banyak ambil peran ya Bapak Ibu ya, karena kan Kanwil akan tahu mana-mana yang potensi yang akan direvisi berjenjang sampai level sekjen ya, sehingga nanti teman-teman di Satker fokus untuk mengerjakan rencana-rencana, target-target rencana kegiatannya di setiap bulan-bulannya sesuai dengan yang sudah disepakati di level Satker Bapak Ibu sendiri. Mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu, lebih kurangnya kami mohon maaf dan nanti kita bisa lanjutkan di Japri ke bagian kami ya Bapak Ibu ya. Sumber keuangan dan KAUR KTU bisa langsung hubungin kami apabila ada kendala, dan kami berharap dari tim Kanwil untuk monitoring bersama. Saya minta tolong Mbak Aska di take down, kita akan sama-sama untuk mengecek gitu ya. Kami sudah memberikan site untuk kita monitoring bersama apakah Satker Bapak Ibu di wilayah Kanwil sudah melakukan pengisian dengan benar, kemudian sudah menguploadnya ke site yang akan kami kompilasikan. Jadi kami akan ulang kembali. Berikut ini site yang kami sudah sediakan untuk kita melakukan monitoring apakah Bapak Ibu Satker semua sudah melakukan upload seperti yang kami sampaikan tadi. Batas akhirnya tanggal 14. Kami harapkan tanggal 14 itu bukan Bapak Ibu baru upload di tanggal itu ya, tapi di dalam hari-hari ini sudah mulai melakukan upload data. Bapak Ibu, ini kami boleh sampaikan di sini. Setelah Bapak Ibu melakukan download, kemudian Bapak Ibu melakukan upload file ya. Kemudian Bapak Ibu bisa dalam rangka sampaikan, padahal tujuannya minta persetujuan aja. Kemudian mengisi form ini untuk mengupload. Selanjutnya dari Kanwil bisa monitoring bersama. Nah, ini kita akan cek berkala Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah mensubmit ya RKPA Bapak Ibu di sini ya. Setelah kami cek, nanti kalau ada yang salah formnya, nanti kami akan kembalikan mohon untuk diperbaiki. Bapak Ibu, kami harapkan dari Kanwil untuk melit ya, membantu mengecek satkernya sudah melakukan upload RKPA-nya. Oke, itu teknis untuk pengirimannya dan kami harapkan Bapak Ibu
sudah mulai bicara-bicara di internal Bapak Ibu sendiri. Terima kasih. Izin Pak Biro, kita tutup untuk BIMTEK kali ini. Ya, Mem. Ya, kami sekiankan dulu untuk pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Kami tunggu dan akan kami monitoring berkala ya Bapak Ibu untuk setiap update data yang akan Bapak Ibu sampaikan. Terima kasih. Jadi jangan mendong. Terima kasih Mbak Melda. Target ini Ya. Lahan yang risiko strategis itu masih banyak yang apa itu yang tinggi dan sangat tinggi. Maksudnya kita nggak berani juga kan Pak, kan berdasarkan pos juga yang KPK kan itu kan 1.000, kita tiba-tiba menurunkan 324 kita nggak berani juga di BPN, tapi permohonan yang masuk pun nggak sampai 1.000 nih terus. Nah, tapi itu terus. Itu juga Pak, itu nggak dihitung juga. Nggak bisa dimasukkan di dalam sistem ya nggak bisa. Itu kurang lebih 400 lebih. Jangan bisa. Percuma kita mengasih data untuk usulan. Kita yang pasti yang oh, nah ada dokumen orangnya yang pasti lah ya Pak ya. Tapi kalau bisa dia dulu tidak bisa gitu Pak. Dia kan tanpa spelling bukan. Sebelah kan mana ada yang mau Pak ngurus apa ini juga. Dapat ukuran omongan beda kayaknya kan lebih bagus. Ini nama yang mana sih Pak ya? Iya, ada 2 masjid sama dusun. Pengajuan karena mau pengajuan dulu apakah lalu nanti setelah itu pengecahan MSA. Yang depan Bapak.